Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi? Sobat Bahagia, kita kedatangan tamu Mas Thomas. Ini profesinya sebagai pengacara ya Mas Thomas? Siap, benar Mas. Ya, dan ini jadi tim pelayanan hukum di Gereja Santo Pius. Gereja Santo Pius X Karanganyar. Tim ini baru loh Mas. Benar sekali. Dan saya juga orang baru, Mas Pran di sini sebenarnya. Baru pendatang. Baru tapi stok lama. Stok. Baru tapi stok lama ya. Kaget sih. Oh, ditunjuk itu kaget ya Mas. Ya, saya juga ono anyar ya. Dan itu masuk ke bidang paguyuban Dan persaudaraan. dan persaudaraan. Nah, sebenarnya tugas mungkin opo sih Mas di situ? Siap Mas Pran dan sobat bahagia. Tapi kabar baik ya Mas ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sip. Tugasmu apa Mas? Ya. Di situ. Terima kasih Mas Pran. Di sini tim pelayanan hukum Gereja Santo Pius X itu di bawah naungan dari bidang paguyuban dan persaudaraan. Saya di situ ditunjuk untuk membantu umat istilahnya. Membantu dalam pelayanan yaitu konsultasi hukum dan mungkin pendampingan hukum, Ya, bantuan hukum ya. bantuan hukum. Nah, bedanya apa sih Mas? Konsultasi apa? Tadi konsultasi hukum hukum dan bantuan hukum. bantuan hukum. Ya, kalau konsultasi hukum tuh gini, Mas Pran. Mungkin dari sobat bahagia yang saat ini menjadi umat di Gereja Santo Pius X Di luar umat itu juga boleh ya? maupun di luar gereja itu dan di luar umat juga bisa datang ke Gereja Santo Pius. Nah, di situ kita membuka konsultasi hukum dari semua permasalahan yang ada dan berkaitan dengan hukum itu kita membuka sharing istilahnya. Terutama permasalahan hukum. Ya. Permasalahan randidet ya itu ya. Ya, kalau kandidat nanti ke Mas Pran aja mungkin lebih pasnya ya. Yang aku saya Juragan LPG 3 kilo, Bos. apa meneh yang aku tambah ruwet. Ya, Itu jadi konsultasi itu. semua permasalahan hukum bisa di-sharingkan ke Ya. kita. Nanti kita cari solusinya bersama dari segi aturan dan nantinya ini saran mau dibawa kemana pasti akan kita berikan. Iya. Terus kalau bantuan hukum, Kalau bantuan hukum Pendampingan tuh istilahnya kita adalah pendampingan. Contohnya permasalahan yang perlu tindak lanjut mungkin mereka yang tidak bisa menjalankan sendiri kita bisa masuk ke situ. Mungkin mulai dari litigasi. Bahasa litigasi itu bahasa litigasi peradilan. apa? Iya. Mas. Peradilan. Jadi litigasi itu peradilan. Mungkin mereka yang punya kasus digugat ataupun mau menggugat itu bisa. Ataupun non litigasi mungkin saat ini bermasalah mungkin dilaporkan di pihak kepolisian atau memiliki sengketa pertanahan. Nah, itu kita bisa masuk ke situ. Istilahnya itu, jadi pengacaranya. Iya, langsung. Jadi mereka yang mau menjadi klien jadi Iya, istilahnya jadi kayak kuasa gitu. hukumnya itu ya. Jadi nanti kuasa hukumnya. Nah, tim ini sebenarnya cuma ada di Santo Pius X atau mungkin di gereja lain sudah ada? Tim ini tuh sebenarnya gini, Mas Pran. Jadi kebetulan saya juga pengurus di DPC Pradi Karanganyar. Iya. Saat saya follow up ini di Gereja Santo Pius ini ada tim pelayanan hukum. Itu pengacara-pengacara yang di luar Gereja Santo Pius Iya. yang masuk ke dalam Pradi. kepengurusan Pradi juga. Itu mereka juga tertarik, akhirnya kayak di Kleco juga membentuk. Terus di Palur juga membentuk. Jadi dari malah dari kita yang mungkin dulu mereka juga ada ya Mas ya. Mungkin ada Mungkin ya. ada, tapi mungkin juga udah vakum sama juga. Nah, saat saya udah sharing itu mulailah muncul kembali kayak kemarin juga di Gereja Kleco diminta saya untuk ikut ke sana membantu kayak gitu. Tapi emang belum terrealisasi langsung karena pandemi waktu itu Mas Pran. Tapi konsultasi melalui handphone masih. Oh,
Itu Mas Pran. Saat ini pun Gitu. juga di Santo Pius juga sama. Ini pertanyaan sensitif mungkin nih ya, jadi keponya sobat bahagia juga ya. Ini pro bono apa enggak sih? Pro bono mungkin teman sobat bahagia belum tahu pro bono apa ya? Dijelasin ya. Kalau saya yang jelaskan kan saya bukan sarjana hukum. Sebenarnya Mas Pran itu wawasan lebih luas dari saya. Aduh, luas apa? Seluas samudra. Bisa disertifikatnya ya Ya. luasin piro. Istilah pro bono itu kayak pelayanan hukum cuma-cuma gratis. gitu gratis kan. lah gitu loh. Gratis. Jadi kalau di kita Iya. itu lebih ke kita melihat kalau benar-benar itu emang dari umat menyerahkan kita karena kondisi, ya kita akan mengusahakan itu semaksimal mungkin juga. Iya. Semamapun mereka mau membantu, kita adanya seperti ini Mas. Iya. Ya itulah keterbukaan Mas. Di Iya. awal kita harus apapun namanya permasalahan, kita harus keterbukaan sehingga kita menjalankannya juga enak. Masalah pro bono atau tidak pro bono, ya kita nggak bisa mengatakan ini pro bono Mas. Tapi ya jelas fokus kita adalah pelayanan kepada umat. Jadi, Intinya itu ya? Iya, kita pelayanan kepada umat yang punya masalah hukum. Intinya kayak gitu Mas. Oh, jadi masalah sebenarnya yang ditakutkan oleh orang awam yang mungkin yang orang awam lah ya, yang nek aku konsultasi karo pengacara iki mesti regane semene. Kemudian kalau mencari kuasa hukum atau pengacara itu regane semene gitu kan, jangan ditakutkan ya. Iya, Sebenarnya jangan. jangan Ya. ditakutkan. Yang penting adalah Kejujuran dulu. dan di sini semangatnya adalah pelayanan. Siap. Gitu. Ya pasti juga saya sendiri juga akan menempatkan diri saya sendiri gitu Mas. Dalam arti gini, di mana saya harus money oriented dan di mana saya harus pelayanan. Nah, Itu Mas Pran. itu dia. Kalau semua tak money oriented kan saya kaya sendiri Mas Pran. Iya. Lalu Mas, kasus apa sih yang paling berat ditangani? Terutama yang di bidang, kalau di luar saya nggak nanya kan ya apa sih abot-abot yang di sana ya. Yang di tim pelayanan ini kasus apa sih yang paling berat? Nah, itu pertanyaan yang sangat mengulik bagi saya Mas. Hah? Mengulik bagi saya. Saya bingung jawabnya sebenarnya. Nah, Abot kabeh biasanya ya. karena berat ringannya suatu penanganan itu relatif. Jadi kayak kita Ya. melihat ini berat, ternyata di lapangan ternyata mudah. Ya. Tapi satu Mas Pran, di sini yang menjadi berat penanganan di saya itu kebetulan Mas Pran, saya ini prodiakon. Bukan Ya. saya menyombongkan diri loh Mas Pran ya. Ya. Tapi memang saya ditunjuk Ya, jadi prodiakon. tahu lah Mas Pran. prodiakon ya. Saya itu disuruh mendampingi kasus perceraian Mas Pran. Umat Katolik ya. Umat Katolik. Padahal tidak boleh. Padahal di gereja Katolik sendiri Tidak jelas ada aturannya tidak ada perceraian. perceraian. Ya. Itu sangat bertentangan dengan nurani saya Mas Ran. Jadi itu kasus yang sebenarnya kalau dikatakan ringan, kasus perceraian itu paling ringan. Paling sebenarnya secara Sebenarnya hukum paling ya. ringan itu. Secara hukum ya, Iya. kali dari sudut pandang hukum ya. Iya, karena paling gampang lah Mas. Iya. Tapi berat bagi saya itu. Iya. Karena saya harus menceraikan umat Katolik dan terlebih lagi ya itu bertentangan dengan Yang dipersatukan Tuhan tidak tidak bisa boleh dipercayai diceraikan manusia. Itu paling berat ya. Itu Mas? paling berat Mas Pran. Apalagi kalau melihat anak-anaknya ya. Iya. Karena korban dari perceraian pasti anak-anaknya ya. Iya. Mas Pran. Makanya sobat bahagia kalau yang sudah menikah secara Katolik jangan bercerai. Pasti itu hukum. Ada masalah pasti ada penyelesaian. Iya. Lebih diutamakan kasih dulu kan kalau kita. Iya, Itu. betul. Yang utamakan itu dulu. Jangan buru-buru padu sidik langsung cerai gitu kan. Kita enggak. Itu yang paling ya enggak. paling bertentangan dengan hati ya. Iya, Mas Pran. Paling hati. Tapi sebenarnya nah ada pengalaman lucu apa enggak, Mas? Sebenarnya ini permasalahan yang dihadapi ini sebenarnya kan sederhana. Tapi ngopo kok tidak nyangkut-nyangkut ke masalah hukum gitu ada nggak, Mas? Malah justru yang sederhana itu disangkut-sangkutkan gitu. Oh, malah golek-golek masalah untuk ya itu ya. Contohnya cuma kasus sepele lah.
sepele apa ya, ngatain orang gitu kan. Hmm. Ngatain orang dalam arti ngelokke karena dia suatu kesalahan, tapi malah dibesar-besarkan gitu. Terus kayak juga kemarin juga apa ya, istilahnya cuma ngatakan ketidaksenangan seseorang gitu kan, tapi malah dibesar-besarkan kasusnya sehingga menjadi kasus hukum yang berat gitu. Sebenarnya yang sekarang mungkin didengar oleh para sobat bahagia di televisi itu restorasi justice itu sebenarnya kan jadi penyelesaian yang sangat Iya, win-win solution win-win sebenarnya. solution sekali, Mas. Dan tidak harus masuk ke ranah hukum kan Iya. gitu loh. Sekarang pun juga kayak restorasi justice niku sudah meranah itu di-share ke ranah paling rendah. Kayak di RT, Oh iya. di kelurahan Iya. itu sebenarnya udah diutamakan itu. Janganlah apa-apa jadikan permasalahan hukum yang berat. Maksudnya dikit-dikit lapor, dikit gugat, tapi selesaikan secara damai dulu. Ya itu kan sebenarnya ajaran kita juga, Mas. Iya, kasih kan. Sebenarnya. Kasih. Jadi utamakan kasih sebelum ego sendiri. Sebenarnya sosialisasi restorasi justice itu sebenarnya harusnya sudah masuk ke RT-RT ya. Sudah, Mas Pran. Sudah menerima Jadi ke situ. pihak-pihak yang menyelesaikan itu sebenarnya nggak usah oleh aparat hukum, nggak perlu ya. Tidak, justru malah permasalahan itu sendiri selesai. Itu sebenarnya kuncinya itu adalah para pihaknya. Oh, para pihaknya kuncinya Jadi, ya. Kunci utama itu penyelesaian permasalahan itu sebenarnya bukan masalah para penegak hukum enggak, Iya. tapi para pihaknya. Para pihaknya ini, contohnya Mas, merasa saya tipu, Mm-mm. tapi kenyataannya jenengan sudah menerima keuntungan dari apa yang kita perjanjikan. Mm. Nah kayak gini kan sebenarnya udahlah kita saling damai gitu kan, sebenarnya kan ya ini kan para pihak yang menyelesaikan. Iya. Sebenarnya nggak perlulah kita lapor karena penipuan dan lain-lain itu, intinya itu sih Mas. Sebenarnya itu kan sebenarnya sudah lama ya terjadi ya. Sebenarnya ada perselisihan di warga semuanya itu diselesaikan oleh Pak RT-nya. Itu kan sebenarnya restorasi justice sebenarnya. Iya, betul. Jadi istilah ini sebenarnya bukan istilah baru sebenarnya. Istilahnya yang baru Istilahnya baru, tapi sebenarnya pelaksanaannya ini sebenarnya sudah lama. Sudah lama kita sudah ngalami ya, sudah lama sebenarnya. Bahkan kita sendiri kan Jadi kebiasaan gitu loh. di kita sendiri kan apalagi orang Jawa kayak kita kan musyawarah mufakat itu pasti hal yang utama kan dalam Iya. penyelesaian. Ditambah dengan kasih. Iya, sekarang kan ditambah dengan kasih. Kita kayak sok anu banget Mas. Sok agamis banget. Dari tadi Olive bicarain banget gitu. Kasih. kasih. Olive banget gitu ya. Ya, Terus ini Mas, harapannya Mas Thomas. Sebenarnya kan tim pelayanan hukum ini yang mau bergabung di sini kan nggak banyak gitu. Sebenarnya tapi profesi teman-teman pengacara ini kan sebenarnya yang di umat gereja ini kan sebenarnya banyak. Tapi mereka belum bergabung. Di situ itu seperti apa Mas? Harapannya seperti apa? ya kita harapannya tuh umat yang bahkan bukan dari profesi pengacara, Mas. Oh, malahan. Dari lini orang yang paham dengan hukum sendiri, contohnya notaris maupun yang lain, Oh iya. akademisi mungkin, marilah gabung di kita. Malah justru Marilah gabung di kita, karena disinilah tempat untuk kita melakukan pelayanan gitu kan. Iya, Ini betul. profesi ini jadi tempat yang mulia loh ini. Nah, terbuka nih sekarang ya. Jadi Ya. tim pelayanan hukum ini sebenarnya kan bukan ranahnya lawyer saja, bukan ranahnya pengacara. Bukan. Ya tadi kan saya bilang Notaris juga. siap. Jadi kan kita tadi bilang di awal kan, mungkin Sobat Bahagia juga tahu, di kita itu konsultasi hukum sama ya itu pendampingan hukum. Pendampingan hukum. Kalau pendampingan hukum ini ya Mungkin memang ranahnya bisa lawyer. lawyer. Mas. Tapi Tapi kalau kan konsultasi hukum ini ini kan ranahnya luas. luas. Apalagi permasalahan hukum itu kan juga luas. iya. Mungkin dari akademisi, Dari akademisi, notaris, itu kan gitu. bisa masuk ke kita juga gitu kan. Marilah bersama-sama untuk ini sebagai wadah pelayanan. Gitu. Keren ya. Keren ya teman-teman ya. Mesti teman-teman baru tahu kan? Dikira tim pelayanan hukum itu cuma pengacara dan lawyer. Loh, ini krunya Jangan seperti tim-tim itu. ini Apalagi kan tim podcast ini mahasiswa hukum. Nah, itu itu kan justru jadi wah, ajang mereka belajar belajar. juga. Kan mungkin mereka udah
nerima teori-teori gitu kan, secara perkuliahan, teori-teori hukum. Nah, sinilah mungkin ladang untuk bisa mempraktekkan. Gimana sih cara mempraktekkan teori hukum saya gitu kan. Nah, nggak apa-apa, kita kita Saling saling belajar ya? belajar gitu kan. Saling belajar gitu ya. Karena juga nggak ada batasan kayak kriteria-kriteria tertentu, nggak ada. Nggak ada, Mas. Kita semua oke lah, ayo kita bersama-sama di sini gitu kan. Ya, baru tahu ya, keren ya. Sebenarnya keren sekali. Nah ini Mas Thomas harus punya ya, harusnya memang teman-teman ini juga bisa bergabung di situ. Jadi satu tim profesi ini bisa menjadi satu pelayanan di gereja. Iya. Itu. Nah, lagi Mas, eh harapannya sih kita nggak kena kasus hukum ya Mas ya. Ya jangan, Mas. Nanti menguntungkan saya atau Aduh, tapi nenek masalah hukum ya repot juga ya. ya jelas kita lebih ke pemahaman aja sih, Mas. Pemahaman ya. Paling enggak itu dengan jenengan konsultasi itu jenengan tahu, oh semua kayak saya melakukan hal suatu kayak gini tuh ada kesalahan, ada celah hukumnya, mungkin ada ancaman hukumnya gitu kan, baik ranah perdata maupun pidana. Nah itulah tempat inilah gitu Tempat lah. inilah yang jadi Iya, sebelum salah langkah dalam itu kan, dengan konsultasiin dulu gitu kan. Kita nggak akan membatasi kok, kita akan membatasi. Oh, iya. Terus Istilahnya. ini Mas, lagi kan ini awalnya dari gereja Santo Pius, kemudian ada di beberapa gereja lagi di paroki-paroki yang lainnya. Nah di keuskupan sendiri sebenarnya sudah ada Mas, di Kevikepan Surakarta. Di Kevikepan sendiri kan kalau selama saya di sini ditunjuk untuk mengurus tim pelayanan hukum di Gereja Santo Pius 10, kita belum pernah terlibat ke sana ya, Mas. Tapi ada sebenarnya. Kalau ngelihat di strukturnya mungkin ada, Mas. Tapi saya memang belum pernah ke sana, Iya. Mas. Semoga aja ada ya. Iya, Semoga aja. ada, kemudian bisa menjadi tempat wadah pelayanan hukum yang baik bagi umat ya. Iya. Dan Sebenarnya saya juga gini, Mas. Kalaupun itu ada, itu menjadi motivasi saya juga, Mas. Jadi keinginan saya juga. Dimana kita itu, sebenarnya saya udah beberapa orang saya ajak komunikasi, Mas. Termasuk lawyer-lawyer yang di wilayah Surakarta. Kita itu harusnya bisa membuat wadah sendiri. Jadi kayak LKBH gitu loh, Mas. Istilahnya. iya. LKBH yang khusus itu di situ pengacara-pengacara Katolik di lingkungan Surakarta ini sendiri. Jadi kita kan pernah punya rencana itu, tapi emang belum terrealisasi sekarang. Semoga ya Mas ya. Semoga. Kedepannya sih. Jelas kita punya motivasi untuk membentuk LKBH itu sendiri. Ya semoga sobat bahagia yang mendengar ini bisa bergerak. Iya. Artinya, mungkin lebih tertarik masuk ke kita dulu. Ya itu. Bergabung kita dulu. Gitu. Ya seperti itu. Pada akhirnya bisa membuat yang lebih besar Iya, lagi betul. untuk lebih menjadi pelayan di tim pelayanan hukum yang lebih luas lagi kan gitu. Iya. Sekevikepan lah harapannya seperti itu. Jadi kalau tidak di paroki ini tidak ada, ya di backup dari kevikepan seperti Iya, itu. betul. Harapannya kan seperti itu. Kita kan sebenarnya juga harus berkembang. Kita juga harus sadar juga umat Katolik itu sendiri sebenarnya banyak kan, Mas. Jadi perlulah dari semua jumlah yang banyak itu pasti banyak lah, maksudnya nggak sedikit banyak lah mereka punya permasalahan hukum, tapi emang dipendam mungkin karena nggak bisa, harus takutnya ya seperti Mas Pran tadi sampaikan, kalau saya konsultasi takutnya nanti dibayarannya mahal, makanya kita gitu. Betul. Karena Bentuk ya itu. mungkin ya dari informasi dari luar kan seperti itu. Ya. Seperti itu. Kalau menyangkut masalah hukum kuwi nek awake dhewe kelangan wedhus Jadi sapi Malah ngetoke sapi. biayane malah dol sapi gitu loh. Iya. Ya, mungkin Itu pemahamannya sebenarnya pemahaman yang iya. bagi kami gitu kan, para pelaksana ini sebenarnya itu pemahaman yang salah, Mas. Nggak semua ditempatkan itu. Mungkin acuannya mereka melihat senior-senior yang dengan standar tinggi gitu loh, Mas. Tapi sebenarnya di
kita nggak seperti itu karena kita megang penuh terkait prinsip kita adalah pelayanan Iya. itu sendiri. Sip. Dan kasih itu ya. Ya, dan kasih itu sendiri. Ya, Nggak bisa kan betul. Siap. Itu. Ya, demikian Sobat Bahagia, kita sedikit ngobrol dengan Mas Thomas dari tim pelayanan hukum Gereja Santo Siap, Pius Mas 10 Karanganyar. Harapannya kita nggak terkena masalah hukum. Ya, harus. Dan yang lebih utama kita harus melek hukum. Ya. Itu. Terima kasih atas kehadirannya Mas Thomas. Siap Mas Bran. Siap, Nanti Sobat lain waktu Bahagia. kita bicara lebih dalam lagi. Terima kasih. Dan mungkin sampai jumpa teman sobat-sobat bahagia semuanya. Bincang santai, santai dong.